Halo teman-teman semua, kali ini kita berada di minggu yang ke-12, bentar lagi minggu 13, 14, 15, dan selesai gitu ya. Oke, kita masih ada sedikit materi di beberapa teknologi.net, yaitu materi yang ini sebenarnya materi yang meringkas dari materi week 9 dan week 10, week 9, 10, 11, dan di week 12 ini adalah materi yang keseluruhannya sebenarnya. Nah, itu di sini kita akan membahas atau memaparkan terkait Windows Communication Foundation dengan link queue to entity, nanti itu apa gitu ya. Jadi untuk mata kuliah kali ini saya selalu ingatkan ada Pak Litmanem Ginting dan ada Kak Apria Teofani Nanggolan. Nah, beliau berdua berasal dari Departemen S1IF di VT, Institut Teknologi Dell di Indonesia. Kemudian ada email dari Pak Litmanem, selalu saya ingatkan ada di litmalem.ginting@dell.ac.id. Email dari Kak Apria ada apria.nenggolan@dell.ac.id. Dan email dari saya kalian harusnya sudah tahu di Dell atau di Gmail ya. Saya di sini masih saat ini sih masih berada di 3TI, nggak tahu untuk kedepannya masih di VT dan ITDL. Oke, langsung saja kita akan membahas apa yang akan kita bahas. Tentunya yang akan kita bahas sebenarnya kita akan review sedikit tentang link queue. Kemudian kita akan mempelajari mengapa kita akan membahas tentang layers, sebuah layer service. Nah, kita akan membahas tentang data access layer. Ini business logic layer, dan ini juga business domain object dan service layer gitu ya. Oke, kita review dulu di minggu yang ke-9 atau minggu 9 bagian 1 dan bagian 2 kita sudah mempelajari apa itu link queue gitu ya. Link queue ini merupakan singkatan dari Language Integrated Query, dan link queue ini merupakan fasilitas yang disediakan pada NetPembroke, sudah ada sejak NetPembroke 3.5 untuk 2021, sekarang udah NetBlock yang .5. Dan dia telah terintegrasi apabila kita menginstal Visual Basic Studio Code gitu ya, sudah langsung terintegrasi. Nah, fitur ini memungkinkan melakukan query pada sintaks di dalam bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, query ini dapat dilakukan pada objek bertipe array, enumerable class, XML dokumen, dan database. Nah, di sini yang kalau di minggu sebelum kita mengetahui perbedaan link queue dan query itu apa gitu kan. Nah, jadi perbedaan link queue dan query adalah link queue ini mempunyai kemampuan melakukan query data terhadap format lain. Query data terhadap format lain. Misalnya seperti XML, entity, object, dan lain-lain. Jadi link queue ini dapat digunakan untuk melakukan query apabila format data tersebut mendukung enumerable types gitu ya. Kemudian penggunaan link queue ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yaitu cara pertama menggunakan extension method dan penulisan kode query seperti query pada umumnya digunakan pada SQL gitu ya. Paham ya? Kemudian di minggu yang ke-9 juga, kalau nggak salah minggu kedua kita, ini beda gambar sih, tapi ini kita sebelumnya sudah belajar link queue itu digunakan untuk melakukan beberapa query pada beberapa format data. Ada link queue to object, link queue to XML, ada link queue to database, dan ini ada link queue to DT gitu ya. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika kita menggunakan link queue object, itu fungsi link queue-nya digunakan untuk melakukan proses query ke dalam sebuah objek. Objeknya bisa array, array list, table, user defined array list collection, dan lain-lain. Nah, ketika kita menggunakan link queue to XML, berarti link queue ini mampu melakukan proses query ke dalam format struktur data XML gitu ya.
ketika kita menggunakan link view to database, berarti fungsi link view ini untuk mengakses data pada sebuah database. Dan ketika kita membahas tentang link view entity, itu berarti proses query yang dilakukan tidak langsung ke dalam data, melainkan ke sebuah objek dari data tersebut. Jadi ini membuat objeknya dulu gitu ya, untuk link view entity baru dihubungkan. Kemudian mengapa kita akan belajar layer service gitu ya, layer service. Jadi hal terpenting kan kita di minggu yang sebelumnya kita udah belajar SOA gitu ya. Kalau belum tahu lihat kembali video sebelumnya gitu ya tentang teorinya. Nah, hal yang penting ketika kita membuat desain SOA itu adalah kita harus membatasi ada yang namanya batasan yang harus eksplisit. Jadi desain itu tidak tergantung kepada teknologi gitu ya kalau di penjelasan di minggu ke-11. Kemudian detail dari implementasi harus disembunyikan atau di hiding di dalam bungkusan service. Kemudian kode yang bertanggung jawab terhadap manipulasi data ini harus dipisahkan dari kode yang bertanggung jawab kepada business logic. Jadi antara data manipulation dan business logic itu lebih baiknya itu dipisahkan gitu ya. Kemudian ketika kita membahas layer service, layer ini juga memiliki separation of concerns dan sebuah good practice untuk mengimplementasikan WCF itu harus memiliki 3 layer, yaitu layer pertama yaitu service interface layer, ada business ini tulisnya itu kayak business logic layer, dan ada data access layer. Kita akan membahas ketiga layer ini teorinya. Itu data access layer itu digunakan untuk menangani tugas yang terkait dengan data dengan akses ke database. Seperti namanya ya, data access layer. Berarti fungsinya adalah menangani tugas yang terkait dengan akses data ke database-nya. Kemudian layer ini juga digunakan untuk menangani koneksi. Karena kita membahas database, berarti untuk menangani connection ke database-nya, proses transaksi, dan controlling concretion yang saat ini gitu ya. Kemudian data akses yang akan digunakan pada kuliah ini nanti kita akan menggunakan ini Ado.NET Entity Data Model ya. Di praktikum nanti dibahas. Kemudian ini yang tadi saya bilang, kita di kuliah kali ini kita akan menggunakan ADO.NET Entity Data Model. Kemudian kita akan bisa buat ini ya, udah belajar ya. Kemudian ini adalah diagram dari database-nya. Ketika kita bisa berbeda ini ya, ketika kalian nggak menggunakan ini berarti kalian bisa berbeda. Kemudian ini adalah gambaran diagramnya, isinya dari database-nya. Dan karena kita membahas data access layer, yaitu tadi untuk menangani tugas yang terkait dengan akses ke database, maka ya di sini di node.when.context ini adalah sebuah database-nya, database konteks yang bernama ini, kelas adalah node.when entities, yaitu ini adalah untuk menangani tugas yang terkait dengan database dan untuk menangani connection ke database. Database-nya kita bermain-main di sini. Gitu ya. Paham ya? Kemudian untuk business layer, logic layer, nah business logic layer itu umumnya terdiri dari 2 sublayer, yaitu business domain object layer atau BDO atau business logic layer. Ini sorry harusnya S dulu gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, layer pertama, yaitu tentang business domain object atau BDO. Nah, di BDO ini tugasnya adalah untuk penyimpanan saja, penyimpanan definisi parameter atau operasi yang akan digunakan pada aplikasi. Nah, definisi-definisi tersebut akan digunakan pada business logic layer. Jadi, business logic layer ketika kita menulis business logic, itu juga akan memanggil BDO-nya gitu ya. Nah, definisi-definisi yang digunakan ini seperti business logic layer, data access layer, dan service layer gitu ya. Nah, ini adalah yang definisi-definisi tadi. Ini disimpan di dalam business domain object ya. Kan tadi business domain object adalah
penyimpanan definisi parameter atau operasi yang akan digunakan pada aplikasi. Nah, definisi-definisi ini akan dipanggil di business logic layer, gitu ya, paham ya? Nah, seperti tadi, karena kita menggunakan A.NET Entity Data Model, nah ini nih yang udah dibuat di database-nya kita panggil di sini. Kita panggil di sini. Nah, ini itu adalah link queue to entities. Ini paham ya? Jadi dia itu mengambil data dari database-nya yang ketentuannya adalah seperti ini. Itu ya. Kemudian ketika produk INDB-nya 0, berarti kita keluarkan sebuah message no product with ID plus ini, kita paham ya? Ini juga harusnya paham, ini hanya get hanya mengambil data saja kan, harusnya paham. Ini masih, dan ini adalah sebuah logiknya. Nah, logiknya itu kita buat di sini. Kita get datanya di sini. Kan tadi udah membuat video-nya, nah kita membuat logiknya di sini. Menjadi ya seperti ini. Nah ini logiknya berarti kita akan ada get product dan ada update. Ketika produk yang udah dibuat itu sama dengan 0, maka kita kasih message. Ketika nggak ada ketentuannya, ketika yang diambil ternyata lebih dari 0 ordernya, kita kasih message juga. Ketika nggak memenuhi dua-duanya, kita kasih update produk, update gitu ya, paham ya? Kemudian kita masuk ke service layer, dan pada layer service itu terdapat service contract dan operation contract yang menjadi interface service. Nah, data kontrak ini dibuat untuk melewatkan atau untuk pass data dan keluar pass data dan out, pass data into and out ke dalam melalui service-nya gitu ya. Ada juga fall contract, ini digunakan untuk menangani exception. Ini adalah contoh yang interface service-nya, ada service contract dan tadi ada operation contract gitu ya. Dan untuk data kontrak yang ini itu digunakan untuk pass data masuk dan keluar melalui service-nya. Dan untuk yang ini masih sama, ini ada data kontrak. Dalam data kontrak ini, data kontrak kan digunakan untuk pass data into dan out melalui service-nya. Jadi di dalam data kontrak itu bisa aja mengandung data member. Ini adalah definisi-definisinya, bebas kita. Dan untuk yang terakhir ini adalah product logiknya. Ini bisa get, bisa update, dan bisa get dan update. Untuk CR udahnya bisa dimasukkan di sini sebenarnya. Tuh. Dan ini adalah sama seperti tadi sih sebenarnya. Untuk logiknya kita masuk di sini, kayak misalkan untuk get, untuk delete, untuk update, dan untuk itu kita ada di sini. Kalian coba pahami ya, karena ini juga nanti ada di praktikum gitu ya. Oke, ini materi ini bisa kalian baca di buku, kalian bisa download, ada di sini. Ini copy paste saja, terus masukin ke Google, nanti ada PDF-nya. Bisa baca ya, biar lebih jelas, biar memperdalam. Karena mungkin yang saya jelaskan juga ada yang memahami, ada yang nggak memahami. Karena saya juga masih belajar untuk men-sharing ilmu, jadi kita sama-sama belajar itu ya. Oke, terima kasih. Untuk minggu ke-12 hanya itu saja. Untuk minggu ke-13 mungkin kita akan kuis ya, kuis teori. Minggu ke-14 kita akan kuis praktikum gitu ya. Materinya dari minggu ke-9 sampai minggu ke-12 gitu ya. Selamat belajar dan tetap semangat teman-teman. Terima kasih banyak gitu ya. Selamat belajar.